Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi kami yang berjudul Implementasi Pendidikan Karakter dalam Proses Pembelajaran. Adapun anggota kelompok kami, saya sendiri sebagai pemateri pertama, Sonia Muns. Selanjutnya pemateri kedua ada Aslam Raja Purwanto. Dan pemateri terakhir ada Yusman Saputra. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan materi pertama. A. Komponen yang terlibat dalam pengimplementasian pendidikan karakter. Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen atau stakeholders harus terlibat atau dilibatkan. Komponen sebagai berikut. 1. Isi kurikulum. Pembinaan karakter yang termaksud dalam materi harus diajarkan, yang dikuasai serta direalisasikan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada, di samping lewat pembiasaan dalam budaya sekolah. Guru tidak hanya berusaha memenuhi standar kompetensi sebagaimana diamanatkan oleh kurikulum nasional, tetapi juga mengarahkan peserta didik terbiasa memetik nilai-nilai dari pembelajaran tersebut. 2. Proses pembelajaran dan penilaian. Pembelajaran nilai-nilai karakter tidak hanya pada tataran kognitif, tetapi menyentuh pada internalisasi dan pengalaman nyata dalam kehidupan peserta didik sehari-hari di masyarakat. 3. Penanganan atau pengelolaan mata pelajaran. Pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai pada setiap mata pelajaran perlu dikembangkan, dieksplisitkan, dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. 4. Pengelolaan sekolah. Pendidikan karakter di sekolah juga sangat terkait dengan manajemen atau pengelolaan sekolah. Pengelolaan sekolah yang dimaksud adalah sebagaimana pendidikan karakter direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan dalam kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah secara memadai. Pengelolaan tersebut antara lain meliputi nilai-nilai yang ditanamkan, muatan kurikulum, pembelajaran, penilaian, pendidikan, dan tenaga pendidikan, dan komponen terkait lainnya. Dengan demikian, manajemen sekolah merupakan salah satu media yang efektif dalam pendidikan karakter di sekolah. 5. Pelaksanaan aktivitas atau kegiatan kokurikuler. Kegiatan kokurikuler yang selama ini diselenggarakan sekolah merupakan salah satu media yang potensial untuk pembinaan karakter dan peningkatan mutu akademik peserta didik. Kegiatan kokurikuler merupakan kegiatan membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidikan atau tenaga pendidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah. Melalui kegiatan kokurikuler diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial serta potensi dan prestasi peserta didik. 6. Pemberdayaan sarana prasarana. Kriteria minimum sarana yang terdiri dari perabotan,
peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah atau madrasah. Kriteria minimum prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah. 7. Pembiayaan. 8. Kualitas hubungan penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran. Ini jelas akan membuat proses belajar mengajar menjadi efektif dan efisien karena mempermudah seorang guru dalam mendapatkan atau menyampaikan informasi atau pesan. Isi materi pembelajaran dapat membantu peningkatan pemahaman siswa. Penyajian data atau informasi lebih menarik atau terpercaya, memudahkan penafsiran data dan mendapatkan informasi. Yang terakhir, 9. Etos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah. Etos kerja juga menjadi perhatian utama. Pembinaan etos kerja berkaitan erat dengan daya saing mereka, artinya mereka berupaya menyiapkan tenaga kerja yang beretos kerja tinggi. Pembinaan etos kerja dibentuk dengan pembinaan disiplin kerja. Pendidikan karakter pada tingkat institusi, pengarahan pada pembentukan budaya sekolah, yaitu nilai-nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan, keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh semua warga sekolah dan masyarakat sekitar sekolah. Budaya sekolah merupakan ciri khas, karakter atau watak dan citra sekolah tersebut di mata masyarakat luas. B. Upaya meningkatkan kesesuaian dan mutu pendidikan karakter. Sebagai upaya untuk meningkatkan kesesuaian dan mutu pendidikan karakter, Kementerian Pendidikan Nasional mengembangkan Grand Design pendidikan karakter untuk setiap jalur, jenjang, dan jenis suatu pendidikan. Berdasarkan Grand Design yang dikembangkan Kemendiknas, secara psikologis dan sosial, kultural, pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia, kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik. Dalam konteks interaksi sosial kultural dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat, dan berlangsung sepanjang hayat. Grand Design menjadi rujukan konseptual dan operasional pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian pada setiap jalur dan jenjang pendidikan. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial kultural tersebut dikelompokkan dalam 1. Olah hati, 2. Olah pikir, 3. Olahraga dan kinestetik, 4. Olah rasa dan karsa. Keempat, proses psikososial tersebut secara terpadu saling terkait dan saling melengkapi, yang bermuara pada pembentukan karakter yang menjadi perwujudan dari nilai-nilai luhur. Pengembangan dan implementasi pendidikan karakter perlu ini dilakukan dengan mengacu pada Grand Design tersebut. Para pakar pendidikan pada umumnya sependapat tentang pentingnya upaya peningkatan pendidikan karakter pada jalur pendidikan formal. Namun demikian, ada perbedaan pendapat di antara mereka tentang pendekatan dan modus pendidikannya. Berhubungan dengan pendekatan, sebagian pakar menyarankan penggunaan pendekatan pendidikan moral yang dikembangkan di negara barat,
seperti pendekatan perkembangan moral kognitif, pendekatan analisis nilai, dan pendekatan klarifikasi nilai. Sebagian yang lain menyarankan penggunaan pendekatan tradisional, yakni melalui penanaman nilai-nilai sosial tertentu dalam peserta didik. Menurut Hersh, tahun 1980 ada 5 pendekatan yang digunakan, yaitu yang pertama, pendekatan pengembangan rasional, kedua, pendekatan pertimbangan, 3, pendekatan klarifikasi nilai, 4, pendekatan pengembangan moral kognitif, 5, pendekatan perilaku sosial. Berbeda dengan klarifikasi tersebut, Elias pada tahun 1989 mengklarifikasikan berbagai teori yang berkembang menjadi 3, yaitu pertama, pendekatan kognitif, 2, pendekatan afektif, dan ketiga, pendekatan perilaku. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 13 Ayat 1 menyebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Pendidikan informal sesungguhnya memiliki peran dan kontribusi yang sangat besar dalam keberhasilan pendidikan. Peserta didik mengikuti pendidikan di sekolah hanya sekitar 7 jam per hari atau kurang dari 30%, selebihnya 70% peserta didik berada dalam lingkungan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Jika dilihat dari aspek kuantitas waktu, pendidikan di sekolah berkontribusi hanya 30% terhadap hasil pendidikan peserta didik. Selama ini pendidikan informal terutama dalam lingkungan keluarga belum memberikan kontribusi berarti dalam mendukung pencapaian kompetensi dan pembentukan karakter peserta didik. Kesibukan dan aktivitas kerja orang tua yang relatif tinggi, kurangnya pemahaman orang tua dalam mendidik anak di lingkungan keluarga, pengaruh pergaulan dan di lingkungan sekitar, dan pengaruh media elektronik diterangai bisa berpengaruh negatif terhadap perkembangan dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui pendidikan karakter terpadu, yaitu memadukan dan mengoptimalkan kegiatan pendidikan informal lingkungan keluarga dan pendidikan formal di sekolah. Dalam hal ini, waktu belajar peserta didik di sekolah perlu dioptimalkan agar peningkatan mutu hasil belajar dapat dicapai, terutama dalam pembentukan karakter peserta didik. Sistem pendidikan di Indonesia secara umum masih dititik beratkan pada kecerdasan kognitif. Hal ini dapat dilihat dari orientasi sekolah-sekolah yang ada masih disibukkan dengan ujian, mulai dari ujian mid, ujian akhir, hingga ujian nasional. Ditambah lagi latihan-latihan soal harian dan pekerjaan rumah untuk memecahkan pertanyaan di buku pelajaran yang biasanya tak relevan dengan kehidupan sehari-hari para siswa. Saatnya para pengambil kebijakan, para pendidik, orang tua, masyarakat senantiasa memperkaya persepsi bahwa ukuran keberhasilan tak melalui dilihat dari prestasi angka-angka. Hendaknya institusi sekolah menjadi tempat yang senantiasa menciptakan pengalaman-pengalaman bagi siswa untuk membangun dan membentuk karakter unggul. Keberhasilan implementasi pendidikan karakter. Keberhasilan program pendidikan karakter dapat diketahui melalui pencapaian indikator dari peserta didik, antara lain sebagai berikut. Ada yang pertama, mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan remaja, memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri, menunjukkan sikap percaya diri, mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkup yang lebih luas, menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkungan nasional, mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dan sumber-sumber lain secara logis, kritis, dan kreatif, menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif. Ada juga menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan potensi yang dimiliki, menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, mendeskripsikan gejala alam dan sosial, memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab, menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi terwujudnya persatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia.
Selanjutnya juga ada menghargai karya seni dan budaya nasional, menghargai tugas pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk berkarya, menerapkan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang dengan baik, berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun, memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan masyarakat, atau lebih tepatnya menghargai adanya perbedaan pendapat, menunjukkan kegemaran membaca dan menulis naskah pendek yang sederhana, menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang sederhana, menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan menengah, dan yang terakhir memiliki jiwa kewirausahaan. Pada tataran sekolah, kriteria pencapaian pendidikan karakter adalah terbentuknya sosial sekolah, di mana perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh semua warga sekolah dan masyarakat sekitar sekolah harus berlandaskan dari nilai-nilai tersebut. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari materi kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.